Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Udah siang apa masih pagi ya? Masih pagi ya hitungnya ya. Oke. Selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Semoga kelas 7A dan kelas 7B ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa maksimal mengikuti pembelajaran online hari ini ya. Pembelajaran matematika hari ini masih tentang bab yang sama, yaitu bab himpunan. Hanya saja kali ini kita akan membahas tentang himpunan kosong dan himpunan bagian. Tapi ada lagi nanti pembahasan himpunan yang lain. Tapi Ibu bahas yang dua dulu nih ya, himpunan kosong dan himpunan bagian gitu ya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu himpunan, terus bagaimana cara menulis himpunan, terus menentukan banyaknya anggota himpunan. Kemarin kan sudah ya. Jadi kalau himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang dapat diidentifikasikan atau dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, kalau misalkan kata-katanya masih ada kata sifat, biasanya itu termaksud bukan himpunan gitu ya. Sedangkan syarat penulisan himpunan itu ada 3. Yang pertama harus pakai huruf kapital, yang kedua itu dipisahkan oleh tanda koma, dan yang terakhir adalah menggunakan tanda kurung kurawal gitu ya. Kemarin banyak sekali kalian yang mengerjakan tugas tidak menggunakan kurung kurawal tapi menggunakan kurung biasa gitu ya. Jadi masih Ibu salahkan gitu. Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu apa itu himpunan kosong dan himpunan bagian. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi kalau nggak ada anggotanya, berarti itu namanya himpunan kosong. Lambangnya kurung kurawal, tengah-tengahnya kosong, nggak ada apa-apanya, atau kurung kurawal di tengahnya angka 0 dicoret. Itu adalah lambang dari himpunan kosong. Ibu kasih contohnya ya. Di sini ada suatu himpunan A, di mana himpunan A itu adalah kumpulan nama bulan dalam satu tahun yang diawali huruf W. Kumpulan bulan dalam satu tahun yang diawali huruf W. Oke, kita hitung dulu bulan dalam satu tahun itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ada nggak yang diawali oleh huruf W? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini namanya adalah himpunan kosong. Berarti di sini nggak ada. Ya, atau kalau kalian mau tulis jadi begini aja gitu ya. Jadi himpunan A yang ini contohnya adalah termaksud dalam himpunan kosong. Oke, di sini ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah anggota suatu himpunan yang ada di himpunan lain ya. Jadi anggota himpunan dia ada di himpunan lain, itu maksudnya adalah himpunan bagian. Lambang dari himpunan bagian itu adalah huruf C tapi kakinya agak panjang ya. Kalau bukan himpunan bagian itu lambangnya adalah huruf C agak panjang tapi dicoret satu gitu ya. Contohnya begini. Di sini Ibu punya contoh. Nah, di sini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Ini didaftarkan semua anggotanya. Himpunan A itu ada beca, delman, mobil, bis, kereta api, kapal laut, pesawat terbang. Terus B-nya itu ada mobil, bis, kereta api, pesawat terbang, kapal laut. Yang C itu ada beca, delman, kapal laut, kereta api, dan bus. Kira-kira dari ketiga himpunan di sini, kira-kira kalau dilihat siapa sih anggota himpunan yang paling banyak? Si A ya. Oke, yang paling banyak itu si A. Nah, sekarang kita cek dulu dari yang B, himpunan B. Mobil ada nggak di A? Ada. Bus ada nggak di A? Ada. Kereta api ada. Pesawat terbang ada. Terus kapal laut ada. Siapa kira-kira yang nggak ada di B? Delman gak ada di B kan, Beca juga gak ada di B. Nah, kalau gitu kira-kira siapa yang menjadi himpunan bagian? Ternyata yang jadi himpunan bagian adalah si B. Berarti nanti kalian tulisnya kayak gini. B itu himpunan bagian dari si A. Ya, karena si B itu semua anggotanya ada di A. Boleh nggak kalau dibalik A himpunan bagian dari B? Enggak, karena apa? Karena ada anggota si A yang tidak ada di si B. Berarti ini nggak boleh dibalik. Berarti cukup B himpunan bagian dari A gitu ya. Nah, sekarang kita lihat beca, delman, kapal laut, kereta api, bus. Ini semua anggota ada nggak di A? Ada ya? Kalau kayak gitu nulisnya nanti kayak gimana? Nulisnya nanti adalah C gitu kan ya.
himpunan bagian ya dari apa? Dari si A. Boleh nggak dibalik? Jangan, karena ada beberapa anggota di A yang tidak ada di si C. Gitu ya. Apakah si B juga anggota himpunan bagian dari C? Kapal laut. Kapal laut ada. Terus apa lagi yang ada? Kereta api ada, bus juga ada. Yang nggak ada beca dan lain-lain ya. Berarti kalau nanti mau disebutkan inilah B ya, bukan himpunan bagian dari C. Nanti gitu nulisnya ya. B bukan himpunan bagian dari C. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, Ibu lanjut terus ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang banyaknya anggota himpunan bagian. Ini masih menyangkut himpunan bagian ya. Biasanya nanti di soal banyak yang suruh mencari tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan apa gitu ya. Nah, biasanya untuk mencari anggota himpunan bagian itu rumusnya adalah HB. HB itu singkatan dari himpunan bagian ya, HB. HB sama dengan 2 pangkat N. Ini rumusnya. 2 dipangkatkan N. N itu sendiri apa? N itu adalah N itu adalah banyaknya jumlah anggota suatu himpunan. Contoh gini deh. Ya. Nah, di sini kan disuruh mencari banyaknya anggota himpunan bagian. Apa anggotanya nggak Ibu tulis ya? Anggota. Tentukan banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan B. Sedangkan himpunan B itu sendiri adalah bilangan prima kurang dari 9. Oke, kita daftarkan dulu anggota dari himpunan B. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Tapi katanya kurang dari 9. Bilangan prima dimulai dari angka 2, berarti 2 habis 2 itu berapa? 3, terus 5, terus 7. Sudah? Sudah kan katanya kurang dari 9, tutup sampai sini. Nah, sekarang kita hitung jumlah anggota himpunan B ada berapa? Atau kita tulis N, B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang ditanya adalah anggota himpunan bagian. Berarti kita tulis HB. Rumusnya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N-nya tadi dapat berapa? NB-nya itu dapat berapa? 4. Berarti N-nya itu adalah 4. 2 pangkat 4 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 4 kali ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Ternyata banyaknya himpunan bagian dari si B adalah 16. Gitu. Ada pertanyaan sampai situ? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ya. Oke, Ibu lanjut ke contoh, masih contoh dari menghitung banyaknya anggota himpunan bagian ya. Nah, di sini contohnya dibalik sama Ibu. Di sini banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 32. Sedangkan yang ditanya adalah banyak anggota himpunan A adalah, oke, sekarang kita tulis dulu deh yang diketahui dari soal ya kan ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu deh, yang 32 ini apa? Kalian baca dari awal. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Berarti yang 32 itu adalah himpunan bagian. Berarti berapa? 32. Nah, sekarang yang ditanya adalah banyaknya anggota himpunan A. Berarti kalau banyak anggota itu simbolnya adalah NA. Tergantung ya, kalau di sininya himpunan B berarti NB. Kalau di sininya himpunan C berarti NC. Nah, sekarang kita jawab dulu, dijawab. Ya kan ya. Sekarang rumus dari himpunan bagian tadi apa? Himpunan bagian rumusnya adalah 2 pangkat N. Nanti si N ini adalah mewakili dari NA-nya gitu ya. Nah, HB-nya itu udah ada belum? HB-nya itu 32, berarti ganti HB di sini dengan 32. Jadi bawahnya ganti, bukan HB lagi tapi 32. Baru sama dengan ya kan? 2 pangkat N, karena N-nya kita nggak tahu berapa. N itu apa? N itu adalah anggota himpunan A, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, sekarang di sini punya bilangan pokok 2, di sini punya 32. Nah, sekarang yang jadi patokan adalah bilangan pokok si 2 ini. Bisa nggak si 32 dirubah menjadi 2 pangkat berapa biar hasilnya 32? Bu, kenapa dipangkatkan? Kenapa Ibu pangkatkan? Karena yang di sebelah kanan pun ini bentuknya adalah pangkat. Kalau ini adalah pangkat apa? Pangkat N. Nah, sekarang bilangan pokoknya berapa yang di kanan?
bilangan pokoknya 2. Nah sekarang 32 bisa nggak berubah jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Bener nggak 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 kan artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 16 kali 2 32 sama. Berarti 2 pangkat 5 itu bentuk lain dari 32. Kalau itu sama dengan 2 pangkat n. Nah sekarang ruas kiri dan ruas kanan sudah sama nggak bentuknya? Sudah Bu. Sebelah kiri bentuknya sudah 2, sebelah kanan bentuknya juga 2. Sebelah kiri bentuknya pangkat, sebelah kanan juga pangkat. Kalau sebelah kiri pangkatnya pangkat 5, kalau sebelah kanan pangkatnya pangkat n. Nah sekarang patokannya gini, kalau dua-duanya sudah sama bilangan pokoknya, bilangan pokok di sini 2 dan di sini juga 2, ya udah berarti kita ambil pangkatnya aja. Pangkatnya yang sebelah berapa? 5. Yang sebelah lagi berapa? N. Kalau dibalik jadi n sama dengan 5. Nah n sama dengan 5 ini adalah maksudnya adalah NA-nya itu 5. Jadi jumlah anggota himpunan A adalah 5. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Pokoknya bilangan pokoknya pasti 2 ya. Kalau bilangan pokoknya 2 berarti di sini juga harus dirubah menjadi 2 pangkat berapa biar hasilnya 32. Bu, kalau himpunan bagiannya 64 gimana? Berarti 2 pangkat berapa biar hasilnya 64. Gitu ya. Nanti akan ketemu hasilnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke himpunan semesta ya. Nah, di sini udah dijelaskan di kotak biru, pengertian dari himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan ya. Maksudnya apa sih Bu? Nggak ngerti. Oke, kita di sini ada contoh. Tentukan himpunan semesta dari A. Katanya anggota dari A itu ada 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira himpunan semesta yang mungkin itu apa? Di sini ternyata jawabannya ada bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan genap. Yuk, kita catat dulu. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Dimulai dari 0 berarti ini bukan SPBU ya. Nah, terus dimulai dari 0 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Terus ada apa lagi? Bilangan asli. Asli itu dimulai dari angka 1. Dimulai dari 1. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu kemarin sudah dijelaskan. Bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Berarti bisa min 3, min 2, ini terus min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kan? Di sini juga nih sebenarnya seterusnya gitu ya. Terus apalagi bilangan genap. Bilangan genap. Tapi bilangan genap apa nih? Genap positif apa genap negatif? Kayaknya sih genap positif ya. Bilangan genap positif berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa jawabannya bisa cacah, bisa asli, bisa bulat, bisa genap? Nah, sekarang tadi kan anggotanya itu 2, 4, 6, 8, 10 anggota si A. Sekarang kita lihat 2, 4, 6, 8, 10 ada nggak dicacah? 2, 4, 6, 8, pasti ada 10 juga kan ya, 9, 10 ada kan ya? Berarti ada. Berarti semestanya bisa juga masuk ke cacah. Ya, si A ini ternyata bisa masuk ke himpunan cacah. Terus, asli itu dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan anggota si A itu ada 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 ada nggak di himpunan asli? Bilangan asli. Ada juga. Berarti si A itu kemungkinan juga termasuk ke himpunan bilangan asli. Terus, 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan bilangan bulat itu dimulai dari angka negatif, 0, dan positif. Ini kalau diteruskan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira ada nggak anggota semua di A ini ke bilangan bulat? Ada. Berarti si A ini kemungkinan himpunan semestanya adalah bilangan bulat. Nah, terus tadi bilangan genap positif ya, 2, 4, 6, 8, 10. Wah, ini pas banget ya. Nah, berarti himpunan A itu mungkin juga adalah himpunan semestanya adalah dari bilangan genap gitu.
Nah, kalau misalkan ibu punyanya kayak gini, ini namanya diagram Venn ya. Kalau kalian punya kotak di sini, nah himpunan ini apa S? S itu adalah singkatan dari semesta ya. Nah, ini ada A itu, ini ada dua lingkaran sebenarnya. Hanya saja dua lingkaran ini saling bergandengan ya. Ini ada lingkaran A, ini ada lingkaran B. Nah, kalau ditanya berapa himpunan semestanya, berarti kalian sebutkan angka semua yang ada di dalam kotak dan lingkaran. Nah, berhubung yang di luar lingkaran gak ada, hanyanya yang ada di dalam lingkaran, berarti himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, kalau ibu tanya berapa himpunan semestanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi himpunan semesta adalah semua yang ada di dalam kotak dan lingkaran gitu ya. Jadi itu namanya adalah himpunan semesta gitu. Oke, sepertinya kita cukup sampai sini saja. Jadi pembahasan kita itu cukup ada 3, ada himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Dimana himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak punya anggota sama sekali, sedangkan kalau himpunan bagian itu adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan yang lain ya. Sedangkan kalau banyak himpunan itu rumusnya adalah HB sama dengan 2 pangkat N ya. Dan yang terakhir adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan gitu ya. Oke, sepertinya cukup sampai sini. Semoga ilmu kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian juga ya. Bisa kalian amalkan baik untuk sekarang, untuk yang akan datang, untuk masa depan. Semoga itu bermanfaat ilmunya ya. Oke, ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.